Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada hal yang mungkin terasa pahit untuk diakui, tapi penting untuk kita sadari. Kadang, bukan karena Allah belum kasih rezeki, tapi karena kita yang belum siap nerima. Kalau kita diberi terlalu cepat, sementara kita belum kuat, itu bukan rezeki, tapi bisa jadi musibah. Seperti halnya anak kecil yang minta pisau, bukan karena kita kejam tidak memberikannya, tapi karena kita tahu kalau dikasih sekarang itu bisa melukainya. Kadang yang kita kira penundaan, ternyata itu adalah bentuk perlindungan. Kadang yang kita kira ujian, ternyata itu proses pematangan. Allah tahu yang terbaik, kapan waktu yang paling tepat, dan bagaimana cara terbaik menyampaikannya. Di dunia ini, ada banyak orang yang ingin kaya, tapi belum siap ketika benar-benar dikasih uangnya. Mentalnya belum siap, ilmunya pun belum cukup. Gaya hidup langsung berubah, lupa diri, dan akhirnya uang itu bukan membawa berkah, tapi membuat hidup makin jauh dari Allah. Ada juga yang ingin viral, terkenal, punya pengaruh. Tapi saat tiba-tiba semua mata tertuju padanya, dia malah panik, bingung arah, terjebak dalam pencitraan yang melelahkan. Karena ternyata, apa yang belum dikasih sama Allah, bukan karena Allah itu pelit, tapi karena Allah sedang melindungi kita. Ada orang yang kalau cuma berkecukupan, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika kaya, sholatnya mulai bolong. Ada juga yang kalau sendirian, hatinya khusyuk. Tapi saat sudah punya pasangan, justru jauh dari ibadah. Itulah kenapa kita perlu berdoa. Bukan hanya untuk dikasih, tapi untuk siap ketika dikasih. Rezeki itu bukan sekedar soal jumlah, tapi juga soal kesiapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Yang melapangkan dan menyempitkan itu Allah, bukan karena kita kurang usaha, tapi karena Allah tahu persis kapan kita siapnya. Bayangin kita minta hujan, tapi belum siap sedia payung, belum tahu caranya berteduh. Pas hujan turun, bukannya bahagia, yang ada malah basah kuyup, bahkan sampai sakit. Begitu juga rezeki. Kalau belum siap mental, belum siap ilmu, dan belum siap menjaga amanahnya, rezeki bisa jadi beban, bukan anugerah. Bisa jadi kita sedang dilindungi oleh Allah dari diri kita sendiri yang belum dewasa. Maka tugas kita bukan hanya minta, tapi juga memantaskan diri. Memantaskan diri jadi pribadi yang kuat, yang sabar dalam proses, bersyukur dalam hasil, yang gak goyah saat diberi lebih, dan gak mengeluh saat diberi jeda. Pernah gak kamu ngerasa kayak gini? Kenapa hidupku gini-gini aja ya? Kenapa dia cepet banget dapat kerjaan bagus, sementara aku belum? Kenapa aku belum dikasih jodoh, padahal udah doa terus? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya wajar, karena kita kan manusia, kita ingin kepastian. Tapi jangan buru-buru menuduh Allah belum ngasih, karena bisa jadi kita sendiri yang belum siap untuk menerimanya. Kesiapan itu bukan cuma soal semangat, tapi juga soal kedewasaan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Kadang Allah tahan rezeki kita, karena kalau dikasih sekarang, justru itu bisa merusak hidup kita. Ada hadis yang sangat menyentuh. Sesungguhnya, di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak akan bisa lurus agamanya, kecuali dengan kefakiran. Dan sebaliknya, ada pula yang tidak akan bisa lurus kecuali dengan kekayaan. Nah, coba lihat.
Bahkan kondisi kita sekarang ini sudah paling pas untuk pertumbuhan iman kita. Bisa jadi justru di fase inilah Allah sedang melatih kita untuk jadi pribadi yang siap. Allah tahu siapa yang kuat kalau dikasih nikmat dan siapa yang justru akan tergelincir. Salah satu tanda bahwa kita sudah siap adalah saat kita bisa ridho walaupun belum diberi. Kita nggak maksa, nggak mengeluh, nggak membanding-bandingkan, tapi terus memperbaiki diri sambil yakin kalau belum dikasih berarti belum waktu terbaiknya. Itu bukan kalimat pasrah, itu tanda iman. Tanda bahwa hati kita percaya bahwa Allah Maha Tahu. Kita percaya bahwa ketika nanti kita sudah siap, pasti Allah kasih. Kita ini seringkali fokus pada hasil, tapi lupa bahwa proses juga bagian dari karunia Allah. Kalau hari ini kita masih merasa belum dapat, mungkin Allah lagi ngajarin kita sabar, ngajarin kita ikhlas, ngajarin kita bahwa rezeki yang paling penting adalah kedekatan dengannya. Karena kalau hati udah tenang, rezeki bentuk apapun pasti terasa cukup. Tapi kalau hati masih penuh keluhan, dikasih seberapapun tetap akan merasa kurang. Maka hari ini, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Belajar amanah dari hal-hal yang sederhana, belajar disiplin dari waktu dan tanggung jawab, belajar sabar dari keterlambatan atau penundaan, belajar syukur dari hal-hal yang masih ada. Jangan remehkan latihan-latihan kecil ini, karena dari sanalah Allah menilai kesungguhan kita. Semuanya itu bukan cuma bekal, tapi juga indikator bahwa kita sedang dilatih dan insya Allah disiapkan. Kadang kita terlalu fokus ngebuka pintu rezeki, tapi lupa membesarkan wadah penerimanya. Kita pengen datangnya deras, banyak, tapi wadahnya masih bocor karena kelalaian, kesombongan, atau malas bersyukur. Allah itu maha baik. Dia nggak akan kasih kalau kita belum siap, kecuali sebagai ujian. Tapi kalau kita sudah pantas, bahkan tanpa kita minta pun, Allah akan beri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Nah, kembali coba kita perhatikan ayat itu baik-baik. Kunci rezeki bukan hanya doa, bukan hanya usaha, tapi juga takwa. Takwa artinya kita sudah siap. Siap untuk menjaga diri, siap untuk taat, siap untuk menahan diri dari yang haram, siap untuk tetap jujur meski susah, siap untuk tetap amanah meski nggak diawasi oleh siapapun. Maka daripada terus bertanya, kenapa belum dikasih? Lebih baik kita tanya ke dalam diri, sudah siapkah aku menerima amanah itu? Dan selagi belum dikasih, ya kita nikmati prosesnya. Kita isi hari-hari kita dengan memperbaiki diri, karena Allah nggak pernah sia-siakan usaha hambanya. Sekarang aku mau ajak teman-teman semuanya jujur sebentar. Apa hal yang selama ini teman-teman minta, tapi belum juga datang? Dan menurut teman-teman, bagian mana dari diri kalian yang perlu dipersiapkan lebih baik biar pantas nerima itu? Coba tulis di komentar ya. Siapa tahu nulis itu jadi cara Allah melembutkan hati kita dan memantaskan kita lebih cepat. Baik, terima kasih sudah nonton sampai sini, dan jangan lupa ini bagian dari seri mengundang rezeki dengan ridhonya. Kita masih akan bahas hal-hal menarik lainnya biar hati kita semakin tenang dan semakin yakin. Terima kasih banyak sudah dukung channel ini. Silahkan teman-teman sebarkan kepada teman-teman kita yang lainnya supaya kita sama-sama belajar, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah,
supaya kita semuanya pantas menerima rezeki yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang rezeki yang sangat luas, tapi kadang kita sendiri yang menyempitkannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga Allah jaga hati dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.